Kalau kita kena musibah, itu memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Hanya memang kita nggak tahu tulisannya itu apa. Yang Allah mau adalah jangan terlalu berduka. Karena kalau terlalu berduka, ibu sedih, kelamaan sedih jadi apati. Apati itu apa? Merasa tidak berguna. Kelamaan apati yang ditakutkan jadi depresi. Bagaimana memanage emosi, ya? Jadi otak kita nih di depan tadi Bu, ingat otak ilmu bukan? Kita belajar taklim masuk, belajar baca buku masuk, semua masuk. Tetapi di belakang otak ilmu tadi, otak akal, ada namanya otak emosi memang. Di tengah otak memang. Bahkan, udah ada layarnya? Ya. Inti otak manusia itu otak emosi. Ini saya buka dulu ya otaknya ya. Ini otak besar dibuka. Tarang. Ya. Nah, saya berhentikan dulu. Cek. Yang terangkat ke atas itu otak emosi. Namanya limbic system. Limbic system atau sistem limbik. Boleh ulang Bu? Sistem limbik. Apa Bu? Oke. Ya, ini mohon maaf pakai bahasa Latin supaya universal. Jadi suatu ketika ibu ke Malaysia, ke Jepang, lagi bahas tentang otak manusia, ibu udah ngerti kalau pembicaranya ngomong sistem limbik. Oh, otak emosi. Ya. Dan bukan hanya manusia saja yang punya otak emosi, hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Siapa punya kucing di rumah, Bu? Pernah lihat kucing gembira? Tahu kucing gembira ya? Ekornya gibas-gibas. Pernah lihat kucing marah? Kucing sedih? Kucing takut? Kucing sombong pernah lihat? Saya punya kucing tuh kadang-kadang kalau masa birahi yang perempuan sombong banget. Taunya dari mana? Ekornya terangkat dan kepalanya terenggadang. Gitu dia sombong. Karena kucing hewan mamalia dan punya otak emosi. Otak emosi tidak bisa hilang. Yang hanya bisa kita tahu bahwa otak emosi di tengah otak. Makanya para ahli neuroscience mengatakan inti otak manusia otak binatang. Makanya harus belajar untuk dikendalikan. Ramadan adalah waktu yang banyak untuk bisa mengendalikannya. Bagaimana cara mengendalikan? Setelah tahu letaknya, harus tahu jenisnya. Berbagai macam jenis emosi. Dan setiap jenis kalau diukur ada listriknya Pak, Ibu. Sehingga ada frekuensinya. Kemudian waktu digambar, kok kayak tangga. Makanya disebut level emosi. Kalau di Ad-Dinul Islam, ini dipelajari dengan istilah nafsu lawwamah, nafsu ammarah. Dan ada nafsu juga yang tidak negatif tapi positif namanya mutmainnah. Emosi juga begitu. Ada negatif, ada positif. Negatif positif bukan maksudnya jelek atau buruk ya. Itu karena frekuensinya. Istilah negatif itu belum tentu buruk Bu. Ibu ingat gak? Waktu zaman COVID. Ibu kalau tes COVID maunya positif apa negatif? Buruk gak negatif? Nah, jadi negatif atau positif bukan berarti hanya buruk dan baik saja ya, tetapi ini frekuensinya. Ibu ingat ya, otak emosi nggak bakal bisa hilang. Marah tetap ada di otak kita, sedih tetap ada, takut tetap ada, tetap. Allah yang ciptakan, supaya apa? Supaya hidup kita dinamis. Ya, pernah dicoba atau diteliti oleh Daniel Goleman, ahli emosi. Dikebiri otak emosi beberapa orang, apa yang terjadi? Istrinya diganggu temannya nggak marah. Anaknya diinjak-injak orang, dia nggak marah, malah senyum saja. Itu nggak benar kan? Maka otak emosi nggak bisa hilang. Tapi yang Allah mau adalah dikala emosi itu turun frekuensinya, cepat-cepat naikkan ke atas. Karena yang ke atas itu yang positif frekuensinya. Mulai dari semangat, menerima, termasuk bersyukur di situ, ya.
damai termasuk senang di situ, gembira di situ, dan yang the top one-nya adalah enlightenment, pencerahan. Diharapkan itu sebetulnya. Jadi sewaktu turun, naikkan lagi. Turun, naikkan lagi. Memang itu kerja kita. Ya. Nggak mungkin kalau ibu misalnya ada yang tanya, Bu Aisyah gimana caranya supaya emosi kita selalu di positif? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ibu nih maaf, nauzubillah min zalik. Lagi senang-senang di sini, lagi tenang, damai. Tiba-tiba ibu ditelepon dari rumah, ya. Kata mbak di rumah, ibu, ya, adik demam. Itu emosi ibu pasti turun, paling nggak ketakut, Bu. Dari yang damai 600 Hz, takut 100 Hz, itu lemes badan, Bu. Ibu bayangkan ya, waktu banjir kemarin ibu lagi tenang-tenang. Ini waktu di sini banjir datangnya malam, siang, pagi, malam ya. Saya waktu itu maaf ada di Mekah soalnya jadi nggak tahu persis. Mungkin lagi tenang-tenang tiba-tiba banjir. Lagi tenang, coba bayangkan lagi tenang itu ada di 600 Hz. Tiba-tiba turun ke takut 100 Hz. Tapi ingat, karena keadaan darurat tadi, hormon stres tadi membuat ibu walaupun ibu takut bisa loncat, Bu. Bahkan bisa gendong 3 anak sekaligus, anak balita misalnya. Itu ada kekuatan memang diberikan. Ya. Paham sampai sini, Bu? Nah, yang Allah mau adalah waktu naik ke atas itu banyak caranya, Bu. Tapi yang Allah mau, ingat aku. Boleh nggak Bu Aisyah sambil nangis, ya saya lagi sedih atau saya lagi takut nangis? Boleh, Bu. Tapi waktu nangis juga ibu ingat Allah. Ya Allah gitu. Yang dimaunya Allah. Tapi ibu juga harus paham, misalnya temennya lagi sedih, lagi nangis, ya. Sudah sebut Allah saja itu sudah luar biasa. Jangan juga ibu paksa, bukan itu sebutannya, coba sebut istighfar. Susah, Bu. Lagi nangis, istighfar, susah, Bu. Dia udah ngomong ya Allah, itu udah bagus. Bukan itu. Kalau takut harus istirja. Susah, Bu, lagi nangis. Ibu aja yang istirja sebagai teman. Paham tentang ini? Iya. Karena ada orang juga waktu turun naik ke atasnya bukan sebut Allah. Ada nggak orang lagi marah sebut nama setan? Setan, bukan itu? Itu yang membedakan antara orang satu dengan orang yang satu lagi. Atau bahkan disebut nama binatang. Karena ini kan otak emosi kan otak binatang kan. Pernah dengar ada orang marah yang disebut otak binatang? Lain kalau anak sekarang mah bukan marah aja, dia senang juga ngomong anjay. Itu cuma hanya marah, senang. Tapi ada orang yang marah, dia sebut nama binatang yang kasar. Itu yang nanti derajatnya yang turun itu. Paham sampai sini ya? Nah, tapi kalau ibu tanya sama saya, Bu Aisyah, ya buat semuanya ya, tadi diwakili oleh Bu Fia. Bagaimana caranya supaya lebih sering, ingat ya bukan selalu, lebih sering berada di nafsu mutmainnah. Itu tadi ingat Allah, ya. Ingat Allah. Bahkan ini tadi kan kita sudah bahas di surat ya, Al-Baqarah 152 disuruh ingat Allah supaya Allah ingat kita dan disuruh bersyukur. Ada lanjutannya lagi. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, ya. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Sabar itu yang tadi tuh, upaya selalu ingat Allah, upaya istighfar, upaya istirja, ya. Pergi ke taklim itu juga dalam rangka sabar. Sabar itu dari bahasa Arab sabaru yasbiru, artinya menahan. Menahan untuk tidak memendam. Kalau memendam dia akan keikat-ikat lagi di kolbu. Dan menahan untuk tidak mengumbar. Ibu marah nih. Ada orang kayaknya sabar, tapi sebetulnya dia memendam. Bisa sakit nanti. Suara Tuhan juga ketutup. Itu namanya memendam. Bukan sabar. Sabar tuh menahan, ya.
Ada lagi orang marah, ya, kan marah di sini nih. Belum sampai ke leher sini juga, baru sampai mulut diumbar. Apa? Ah gitu. Itu mengumbar. Itu juga bukan sabar. Sabar itu menahan. Dengan apa? Naikkan level emosi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwata illa billahi. Terus. Tanpa terasa kita akan naik level emosi tadi. Dan sholat. Kenapa sholat disuruh jadi penolong? Karena Masya Allah, gerakan sholat ini membawa luar biasa kebermanfaatan ya. Nah, ini salah satunya dari jutaan kehebatan sholat. Apalagi prosesi sujud. Prosesi sujud ya Bu, ya baik-baik, boleh? Mudah-mudahan kelihatan semua gambarnya ya. Mana? Kelihatan nggak? Boleh diperbesar saja gambarnya, nggak usah ada muka saya. Bapak Ibu, Masya Allah, Allahu Akbar. Prosesi sujud ini ternyata membuat otak kita yang bagian depan ini, yang tadi kita sudah isi ilmu, di taklim kah, baca buku kah, belajar kah, ini akan ya dialiri darah Bu. Dan juga ada lagi otak bagian belakang yang isinya watak dan bakat. Ini akan dialiri darah dari jantung. Kenapa? Karena rupanya lokasi otak ini, kalau posisi berdiri dan duduk, darah nggak sampai ke lokasi itu, walaupun sudah ada salurannya. Coba lihat baik-baik Bu, sudah ada salurannya. Tapi dengan posisi sujud itulah baru darah mengalir ke otak ilmu dan juga di sini otak watak dan bakat. Setiap orang ada 2 jenis wataknya, ada 8 bakatnya. Ibu yang merasa bakatnya terpendam, kalau sujud agak lamaan sedikit ya, supaya terakses tuh bakatnya tuh, mana bakat saya gitu ya. Dan yang uniknya apa? Di belakang di bawah ubun-ubun. Ini ubun-ubun kalau sujud dia di bawah jadinya ya. Di bagian sini nih Bu. Disinilah lokasi khilaf dan dusta. Kalau ibu khilaf, ibu dusta, itu berkumpul di bawah ubun-ubun Bu. Dan ini juga harus dialiri darah untuk dibersihkan. Tuh Bu, tuh dibersihkan. Jadi yang bagian otak ilmu harus dialiri darah supaya ilmunya manfaat. Karena banyak juga orang berilmu, ilmunya nggak bisa dipakai. Cuman ditaruh aja di situ, nggak nyala dia. Kenapa? Sujudnya kurang. Atau sujudnya tidak tumak nina. Baru juga sujud udah berdiri, darah belum sampai ke otak, udah dia jalan lagi, turun lagi. Ngerti ini Bu? Watak di situ ada kekuatan dan kelemahan. Dengan bersujud, ya, dengan bersujud dan kita berdoa dalam sujud itu, kekuatan watak kita yang terakses, kelemahan tetap ada tapi nggak nyala-nyala, jarang nyalanya. Bakat juga terakses. Dan yang paling luar biasa, khilaf dan dusta dibersihkan. Dan satu lagi tadi kita belajar otak emosi juga dialiri darah. Sehingga tanpa terasa Bapak Ibu sujud, ya, sujud, naik, sujud, tahu-tahu emosinya udah naik di level mutmainnah. Di Ramadan tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya kita kejar sholat yang wajib, tapi sholat sunnahnya kita kejar, tarawihnya kita kejar. Berarti lebih banyak sujudnya bukan? Nah disitulah maknanya kenapa di Ramadan itu ya salah satu untuk memanage emosi itu tadi lakukan sholat yang tumakninah. Yang benar sujudnya. Kenapa? Karena kalau berdiri begini Bu, darah nggak sampai ke tempat otak yang tadi dialirkan. Sudah ada salurannya Bu, udah ada kabelnya, tapi belum sampai situ. Maka para ilmuwan mengatakan ya, darah sampai ke otak bagian-bagian tadi itu hanya dapat dengan posisi sujud. Itulah kita bersyukur umat Islam. Ibadah khususnya adalah sholat. Inilah tadi Allah sampaikan, jadikan sabar dan sholat sebagai
penolongmu, Masya Allah. Dan secara spiritual kita, ya, pada saat kita sujud inilah kita dekat dengan Allah. Maka Nabi sampaikan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ya Bu. Dan para ulama bersepakat kalau doa ibu, ya, ibu berdoa di kala sujud dibaca secara sir saja setelah doa sujud. Apakah harus sujud terakhir? Tidak. Setiap sujud. Tapi tentu akan lebih lapang kalau sujudnya sendiri. Kalau lagi sholat jamaah, setiap sujud ibu doa dan doanya panjang, ketinggalan ibu sholatnya, ya, paham ya? Nah, oke. Dan betulkah di bawah ubun-ubun itu ada tempat khilaf? Betul Bu, itu namanya nasiyah, udah diteliti Bu. Orang yang jarang sujud maka bertumpuklah, ya, otak khilaf dan dustanya di situ. Bahayanya apa? Akan menjadi ada namanya, ya. Jadi di bawah ubun-ubun ini Bu, nih yang warna kuning nih. Disinilah saat berdusta, berkata kotor, berkelahi, durhaka, menzolimi, membunuh. Di daerah ini dikeluarkan neurotransmitter yang banyak dari daerah limbik system di daerah prefrontal bawah ubun-ubun. Kalau ini nggak dibersihkan dengan cara bersujud, kalau dalam bahasa kita, bahasa otak kita, NLP kita ada alter ego. Apa? Kejahatan. Sebetulnya dia baik Bu Aisyah. Iya memang semua orang awalnya baik. Tapi karena khilaf dustanya, ya, tidak pernah dia sujud betulan. Sholat pun mungkin cuma sehari sekali atau pencitraan saja. Itu jadi bertumpuk dan jadi kejahatan. Ya, insya Allah Ramadan bisa kita bersihkan, ya, dengan bersujud. Ya, nah, tadi Ibu juga tanya tentang bagaimana ya anak laki dan anak perempuan ini. Memang anak laki-laki ini milik ibunya seumur hidup, betul Bu? Ya, kata Nabi begitu, ya, milik ibunya seumur hidup. Anak perempuan milik siapa? Milik ayahnya sampai ayahnya menyerahkan kepada calon suaminya. Makanya kalau bapak-bapak kalau nikahin anak perempuan tuh aduh sedih banget Bu. Karena akan diambil suaminya. Kalau ditanya sebatas mana anak-anak senang dipeluk, sebatas mana? Pada saat dia sudah balik, ya, ini nggak ada gambarnya ya. Ya baik. Pada saat dia sudah balik, anak-anak hanya senang diusap punggungnya Bu. Ya, Ibu punten, boleh berdiri sebentar. Saya contohin. Baik anak perempuan dan anak laki, maaf. Kalau dia sudah balik, lebih senang hanya diginikan saja, atau diginikan saja, atau kepala gitu. Nggak bisa lagi kayak waktu kecil. Ada nggak kayak gitu. Diul nggak suka gitu. Ini bagian sininya, ya, bagian sininya. Dan pada saat juga dilihat teman-temannya anak laki diginikan, itu juga masih kelihatan jantan, dan hero gitu ya. Bukan yang nggak usah kayak gitu. Ya. Jadi Ibu ketawa. Jadi ditepuk-tepuk saja sini. Bapak juga usap-usap kepalanya anak laki, dia akan senang banget. Ya, kurang lebih kayak gitu ya Bu ya. Iya, baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, jika ingin marah tetapi ditunda maka sudah tidak selera marah lagi. Itu pengaruh dari apa Ustazah? Udah nggak selera marah. Yang kedua, jika sering lupa, faktor apa Ustazah? Yang ketiga, pernah dengar jika orang penyedih maka paru-paru akan lemah. Ya, psikosomatis. Yang keempat, ada 4 nih Ustaz. Mengapa orang berdarah tinggi tidak boleh terlalu senang atau sedih? Ya, baik. Sebetulnya begini, semua orang dilarang terlalu senang, terlalu sedih, ya. Ya, ini ibu-ibu kalau misalnya mau buka Qur'annya, ya, surat Al-Hadid ayat 22-23 ya. Allah berfirman begini, saya bacakan bahasa Indonesianya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah ini ya, menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah ya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu ayat 22-nya. Ya. Kemudian ayat 23-nya Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan terlalu berduka ya, terhadap apa yang luput pada kamu. Misalnya kena musibah, apapun musibah, diminta sedih boleh karena memang ada kan level sedih, tapi tidak boleh terlalu berduka. Nanti kita lihat ya apa yang terjadi. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Bayangkan Allah juga yang ajarkan kita untuk tidak terlalu gembira ya. Dan tambahannya, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri ya. Mari kita lihat ya aplikasinya di level emosi. Sedih boleh bukan? Takut boleh bukan? Marah boleh bukan? Tetapi yang diminta oleh Allah apa? Cepat-cepat naik. Kalau kita kena musibah, itu memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Hanya memang kita nggak tahu tulisannya itu apa. Yang Allah mau adalah jangan terlalu berduka. Karena kalau terlalu berduka, ibu sedih, kelamaan sedih jadi apati. Apati itu apa? Merasa tidak berguna. Kelamaan apati yang ditakutkan jadi depresi. Depresi ini apa? Rasa tidak berguna, akhirnya punya pikiran daripada saya nggak berguna, mendingan saya mati. Disinilah suka bunuh diri orang. Makanya Allah bilang jangan terlalu berduka. Bukan hanya yang hipertensi saja, kita semua. Terus Allah juga bilang jangan terlalu gembira. Makanya pada saat kita di atas juga lagi semangat kah, lagi bersyukur, lagi senang, harus sebut Allah juga. Makanya disuruh sebut Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Supaya apa? Jangan terlalu senang. Karena ada penyakit mental kalau terlalu senang, itu namanya manik. Orang kalau dalam manik ini, euforia terlalu senang, ya, bukannya orang itu disayang, dipeluk, malah dipukul-pukulin. Saking senengnya. Kan ada tuh orang seneng suka mukul, itu masih oke. Ini ditonjok, padahal seneng. Nah itu. Atau orang manik juga punya ciri khas, dia punya uang, harusnya diberikan ke orang, dihambur-hamburkan. Senang, senang, senang. Itu manik. Dan Allah nggak boleh kita sampai situ. Nggak boleh. Makanya ada penyakit sekarang ya, 2 minggu depresi, 2 minggu manik. Ini yang disebut bipolar. Kalau merasa seperti itu, segera cari pertolongan, datang ke psikiater, akan dibantu dengan ikhtiar obat-obatan yang Allah juga sudah perintahkan, kasih ini, kasih ini. Paham ya? Dan tambahan tadi satu, ya Allah tidak suka orang sombong. Lihat posisi sombong ibu. Posisi sombong itulah adalah tangga antara emosi negatif dan emosi positif. Dan sombong itu adalah sifat setan. Maka pada saat kita turun lagi sombong bu, segera istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagi sholat juga kadang-kadang gitu kan. Ada tuh kadang-kadang, kan harusnya waktu kita sholat, kita mungkin waktu sholat, kita berada di damai kah, atau pencerahan, atau paling enggak semangat. Saking semangatnya, karena sudah belajar juga di mana-mana bahwa sholat itu apabila sujud darah mengalir. Pas kita sujud kita langsung sombong. Yang lain nggak tahu. Ibu harus lagi sujud pun langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya naik levelnya. Kalau enggak, kita melakukan sholat pun di luar nafsu mutmainnah, bahaya. Sombong. Ya. Saya juga kalau mau naik manggung itu, waduh, istighfarnya banyak banget bu. Apalagi pas yang sombong tuh suka gitu kan, gue, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Dan ingat ya Bu, sombong sama semangat emang 11-12. Tangganya deket. Kadang semangat jatuh ke sombong. Aisyah, ini siapa yang masak kuenya? Gue. Itu sombong. Maka kan dilarang kita. Ya, setiap dipuji orang terus pengen ngomong sombong gitu langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya naik lagi levelnya ke semangat. Enak ya? Iya Aisyah, alhamdulillah. Itu yang namanya bersyukur atau semangat masuk mutmainnah. Tapi karena sombong dengan semangat tangganya deketan, sering kita, Aisyah, ini siapa yang masak enak banget? Alhamdulillah, gue. Makanya semangat sering terprosok ke sombong itu. Makanya harus istighfar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ngerti Bu? Jadi setiap langkah, setiap step di dalam emosi memang harus ingat Allah. Paham sampai sini ya Bu ya? Iya. Tadi jadi bukan orang hipertensi aja yang begini ya. Iya. Ya Allah, jawaban satu aja udah lama Bu. Tadi yang pertama apa tadi? Sampai lupa. Mungkin yang pertama aja kita jawab lagi. Apa tadi? Yang pertama tadi jika ingin marah tetapi ditunda maka sudah tidak selera marah. Itu yang kebiasaan melabrak itu. Ya, melabrak itu kayaknya enak banget. Puas aku. Ya. Sebetulnya waktu menunda tergantung. Ini lagi marah nih. Lagi marah kan, Bu? Ini marah ya. Kan disuruhnya sabar, nahan dulu. Untuk apa? Untuk tidak memendam turun ke bawah dan tidak melabrak, lepas marahnya. Sabar itu tahan untuk apa? Sebut Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya naik dia, naik. Tahu-tahu ibu udah semangat aja, atau bahkan menerima. Jadi tadi ada kalimat ya, kalau ditunda kok jadinya kayaknya hilang marahnya ya, tergantung. Hilangnya ke bawah atau menjadi menerima, yang mana? Kalau dia menjadi levelnya mutmainnah, itu menerima dengan muka senyum gitu. Suami datang muka rata, nggak ada ilmu di sini, udah kita senyum susah-susah, dia masih muka rata, ya. Yang tadinya kita semangat pulang dari taklim, katanya suruh senyum sama suami, tapi mukanya rata, bisa turun Bu ke marah, bisa turun ke marah. Tapi disuruh sabar kan? Suruh apa sabar? Sabar. Tetap senyum tapi dalam hati astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sabar. Supaya naik levelnya akhirnya menerima. Dan ingat lagi otak ini bahwa oh iya laki-laki memang kayak gitu. Akhirnya kita terima sambil senyum. Tapi kalau ibu pada saat marah lihat muka suami rata karena nggak ada ilmunya. Dan ibu tidak istighfar, dia makin turun. Marahnya makin turun, makin turun, makin turun. Dan akhirnya makan yang tadinya senyum mukanya. Diam juga sih. Tapi bukan diam sabar. Diam memendam. Kelihatannya sabar, matinya bunuh diri. Karena makin ditekan ya. Jadi sekali lagi, emosi bisa dinaikkan menjadi emosi lebih positif. Bisa. Tapi kadang kita nggak mau. Kenapa? Karena pengen tadi tuh ngelabrak. Kayaknya puas banget. Ngelabrak itu. Tetapi itu cara yang keliru juga. Itu bukan sabar, itu namanya mengumbar. Atau kalau bahasa di dalam bahasa manajemen emosi, ekspresif. Kalau memendam namanya supresif. Sabar itu namanya releasing. Mana yang lebih beruntung? Mana lebih bermanfaat? Yang sabar. Masa didiemin aja Bu Aisyah? Kalau misalnya suami bikin salah, bukan didiemin Bu. Ibu naikkan dulu level emosinya sampai tenang atau sampai damai, baru sampaikan pada suami. Supaya apa? Supaya apa yang ingin kita sampaikan, dia terima dengan tersentuh, bukan tersinggung. Ibu maunya gitu kan? Contoh, saya kasih contoh misalnya ya. Pernah suatu ketika suami saya dulu nih ya, pergi keluar kota, sampai di luar kota dia lupa kasih tahu saya. Yang dikasih tahu sekretarisnya. Saya
Ya, tadinya nggak ngerti tuh bahwa sekretarisnya yang tahu. Banyak tamu bilang, Bu Aisyah, ya Pak Dokter sudah di Jatinom ya di Klaten. Loh, kok Bapak tahu? Iya, tadi sekretarisnya yang bilang. Oh mulai, mulai kan turun levelnya marah. Mulai marah, pikiran dan perasaan mendidih, ya kan? Iya. Antara marah dengan sombong naik turun, Bu. Marah, kadang sombong lagi. Oh, dia cuma ngasih tahu sekretarisnya ya, bukan aku. Dikiranya aku siapa ya? Oh itu sombong namanya. Turun lagi marah, marah sombong, marah sombong, marah sombong. Nggak naik-naik sampai atas, Bu. Kenapa? Nggak istighfar soalnya. Ya. Terus waktu kita mau beritahu suami dalam kondisi marah, tiba-tiba kita telepon, terus kita ngomongnya jelek banget. Oh gitu ya. Walaupun suami nggak lihat muka saya, pasti dia udah tahu kalau saya ngomong kayak gitu jelek muka saya. Oh gitu ya. Aduh, itu kalau sinetron jeng gitu. Ya. Itu apa yang terjadi? Suami malah tersinggung bukan tersentuh. Dulu begitu, sebelum belajar sedikit-sedikit tentang manajemen emosi. Setelah belajar tahu seperti itu, ingat perintah Nabi. Kalau lagi marah berdiri, duduk. Dengar kabar, oh Pak Toto udah di Jatinom, Klaten. Loh, Bapak kok tahu? Saya tahu dari sekretarisnya. Apa? Duduk. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Berapa kali Bu Aisyah istighfarnya? Tergantung. Saya kalau marah sama anak 3 kali istighfar sudah naik levelnya. Sama suami 9 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah tenang baru tuh. Oh saya harus sampaikan. Kalau enggak nanti suami lupa. Enggak boleh juga didiemin. Tapi karena sudah tenang, nelponnya juga cantik. Assalamualaikum. Ingat ada penelitian tahun 2010. Laki-laki yang menjadi suami senang sekali kalau lagi ngomong berdua atau lagi ditelepon, istrinya bersuara manja bagaikan gadis remaja yang centil. Itu penelitian, Bu. Saya dulu salah, terlalu mandiri. Dulu kalau ditelepon suami, Assalamualaikum. Laki-laki suami kalau telepon istrinya suaranya rendah, dia menggoda bawah sadarnya, Bu. Saya jawabnya juga terlalu, Waalaikumsalam. Terlalu mandiri, Bu. Laki-laki kalau dengar suara istrinya kayak gitu dianggap orang lain. Kamu di mana? Aku masih di kantor. Ayah di mana? Dulu begitu dulu. Setelah 2010 rubah strategi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Kebiasaan mandiri, Bu, itu susah loh bisa ngomong manja kayak gitu. Saya latihannya, tahu nggak Ibu? Nonton drama Korea. Iya kan? Gadis-gadis Korea kan centil gitu kan? Annyeonghaseyo, Oppa, Amsahamnida, Waalaikumsalam. Jadi setelah manajemen emosi ikuti kata Nabi suruh istighfar, tanpa terasa level kita naik ke atas. Assalamualaikum. Ayah udah sampai. Iya Bu Isa, aku udah sampai. Ayah gitu. Aku nggak dikasih tahu. Cuman Mbak Asia aja di kantor kasih tahu. Apa yang terjadi? Suami saya langsung, astagfirullahaladzim, maaf Bu Isa, saya lupa WA. Nah, itu yang kita harapkan bukan? Tapi kalau ibu tadi dengan kemarahan, belum di manage emosinya, belum dirilis, belum duduk, belum istighfar, langsung ambil telepon, oh gitu ya, sekretaris aja yang kamu kasih tahu, aku nggak dikasih tahu ya. Pasti suami akan denial, dia juga akan bertahan. Siapa yang bilang? Enggak, itu buktinya temannya. Akhirnya suami nggak ngerti apa yang kita inginkan.
Sejak saat itu suami saya kalau keluar kota, saya nomor 1 yang di WA. Terus saya bilang, terus ingat ya, kalau sudah suami melakukan hal-hal yang ingin kita inginkan, tolong kalimatnya nah, ya, hindari. Nah, gitu dong, hindari itu. Karena besok dia rubah lagi itu. Atau kalimat makanya, nggak suka orang. Terima kasih ya ayah, aku sudah dikasih tahu. Asik. Itu yang bikin kita masuk surga, Bu. Belum lagi surga akhirat, sudah surga dunia kita masuk, oke?